Effective Intercultural Workgroup Communication Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh John Otziel pada tahun 1995 dan didasari dari input, proses, dan output model. Teori ini juga dibahas kembali oleh Littlejohn dan kawan-kawan pada bukunya mengenai teori komunikasi edisi ke-9. Pada dasarnya, teori ini berfokus pada kelompok dengan anggota yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, yang dapat mengaruhi proses komunikasi dan juga hasil yang terjadi dalam suatu kelompok kerja. Dimensi pada Effective Intercultural Workgroup Communication Theory terdapat 3 dimensi. Dimensi tugas, dimensi yang membahas tentang sejauh mana output produktif kelompok memenuhi standar kualitas atau kuantitas. Dimensi relasional membahas sejauh mana proses kelompok memungkinkan kelompok untuk bekerja sama secara saling bergantung di masa depan. Dimensi pribadi membahas sejauh mana pengalaman kelompok berkontribusi pada kesejahteraan anggota tim, efektivitas tugas. Dalam teori ini, suatu kelompok dengan keberagaman budaya merupakan contoh dari input atau model komunikasi yang terjadi. Kelompok yang memiliki frekuensi berinteraksi yang menciptakan pengaruh pada tiap kelompok adalah contoh dari proses. Kedua, hasil dari interaksi baik kepuasan atau ketidakpuasan adalah contoh dari output model. Keberagaman budaya dalam kelompok terbagi dalam 3 buah klaster, yakni individualisme kolektivisme atau individualisme kolektivisme. Kedua, self-construal atau makna diri, dan face concerns atau perhatian pada wajah. Pada klaster pertama, ada individualism kolektivitism, yang membedakan individu dalam kelompok dengan 2 ciri khas. Dengan hal ini, anggota kelompok dengan orientasi individualisme merupakan individu yang independen yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Biasanya, individu dengan orientasi ini bergabung dengan kelompok karena adanya suatu kepentingan tertentu. Sedangkan anggota kelompok dengan orientasi kolektivitisme merupakan individu yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok dan cenderung mengutamakan tujuan kelompok dibandingkan tujuan pribadi. Kluster kedua, yakni self-construal atau makna diri, merupakan bagaimana anggota kelompok memaknai dirinya sendiri. Biasanya, mereka memaknai dirinya dengan 2 parameter, yakni independent dan interdependent. Anggota kelompok yang merasa dirinya independen biasanya berpikir bahwa dirinya itu unik. Sedangkan anggota yang merasa interdependent biasanya lebih cenderung berfokus pada bagaimana mereka berhubungan dengan anggota lainnya. Seorang yang independen tidak bergantung dengan orang lain. Dan interdependent merupakan kondisi saling bergantung secara fisik dan emosional. Jika digambarkan dalam suatu hubungan, berarti orang tersebut bisa benar-benar saling memberi perhatian dengan pasangannya. Kluster ketiga ialah face concern atau perhatian pada wajah. Pada dasarnya, kluster ini memuat perbedaan individu dalam menciptakan personal image atau gambaran diri. Nah, personal image ini mempresentasikan kita sendiri kepada orang lain, seperti bagaimana kita berpakaian yang rapi, berkomunikasi dengan tutur kata, dan ekspresi wajah yang bagus, sehingga orang lain menangkap sinyal-sinyal positif yang ada pada diri kita. Anggota kelompok dapat menciptakan gambaran diri melalui self-face concern yang berfokus pada gambaran diri sendiri. Other face yang berfokus pada gambaran diri orang lain, dan mutual face yang menyangkut pada hubungan dengan orang lain. Nah, selain membahas model dan Cloudshare, dalam teori ini, Otziel, Littlejohn, dan kawan-kawan 2017 juga menjabarkan faktor pendukung keberhasilan komunikasi dalam kelompok. Di antaranya adalah
konflik yang belum selesai antara kelompok dengan masyarakat. Misalnya, sejarah konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit. Kemudian, keseimbangan dalam dan luar kelompok yang menyangkut representasi anggota dengan latar belakang budaya tertentu. Misalnya, dalam suatu kelas, anggota kelompok dengan suku Jawa itu lebih banyak ketimbang suku-suku yang lainnya. Nah, ada juga faktor kerjasama atau kompetisi dalam kelompok dan perbedaan status antar anggotanya. Kelompok yang beragam secara budaya itu memiliki kekurangan dan keuntungannya. Kekurangannya itu dalam proses berkelompoknya itu lebih banyak kesulitan karena ada ketegangan dan konflik itu tadi. Nah, untuk keuntungannya itu bisa memasukkan ide dan pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah jika dikelola dengan benar. Maksudnya itu, karena dalam kelompok ini kan beragam secara budaya, tapi keuntungannya itu bisa memasukkan ide dan pendekatan yang berbeda karena masing-masing anggota kelompoknya memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda juga. Tapi hal itu bisa untuk memecahkan masalah dengan baik jika dikelola dengan benar. Keragaman adalah keuntungan. Menurut MC Lloyd, Lobel, dan Cox tahun 1996, Watson, Kumar, dan Michelson tahun 1993. Proposisi yang disintetis semakin banyak kelompok menggunakan proses komunikasi yang efektif, semakin besar pula kemungkinan kelompok akan mencapai 1. Efektivitas tugas. 2. Efektivitas relasional. Dampak pada pengalaman komunikasi yang efektif. Hal itu mengacu pada persepsi bahwa Anda memiliki tentang pikiran, perasaan, dan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Hubungan diri dengan orang lain dan diri sendiri sebagai berbeda dari orang lain. Dengan self-construal independent, Anda dapat melihat batas yang jelas yang dapat memisahkan diri Anda dengan orang lain dan memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk tujuan pribadi atas tujuan kelompok. Dengan pemahaman diri yang saling bergantung, Anda mendefinisikan diri Anda dengan kaitannya dengan hubungan dengan orang lain dan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada tujuan kelompok di atas tujuan pribadi wajah. Nilai atau kedudukan. Nilai di mata orang lain seperti gengsi, martabat, partisipasi, dan tindakan mengambil bagian atau berbagi dalam suatu keterlibatan merupakan kolaborasi tindakan bekerja dengan seseorang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Hal tersebut seperti layaknya orang berbicara. Kerja sama mereka dengan kami sangat penting untuk keberhasilan misi kami. Namun, hal tersebut berlawanan dengan persaingan dan pertikaian.